Anda masih bersama kami di Presisi Utama. Pemirsa, dalam suasana khidmat dan penuh makna, Polda Aceh menggelar upacara peringatan Hari Bayangkara ke-79 tahun 2025 di lapangan Blang Padang, Banda Aceh. Gubernur Aceh Haji Muzakir Manaf bertindak sebagai inspektur upacara. Didampingi Wakapolda Aceh Brigjen Pol Ari Wahyu Widodo, upacara ini menjadi momentum penghargaan atas dedikasi Polri dalam menjaga Kamtibmas serta meneguhkan komitmen Polri untuk masyarakat. Assalamualaikum, selamat pagi Sobat Polri. Saya Bribtu Rifa melaporkan langsung dari lapangan Blang Padang, Banda Aceh, tempat berlangsungnya upacara peringatan Hari Bayangkara ke-79 tahun 2025 yang digelar oleh Kepolisian Daerah Aceh. Maju! Jalan! Dengan bertambahnya usia, Bayangkara kan semakin dewasa, menjadi garda terdepan bangsa, menjaga keutuhan Indonesia. Bertindak selaku inspektur upacara adalah Gubernur Aceh Haji Muzakir Manaf dan didampingi oleh Wakil Kepala Kepolisian Daerah Aceh Brigadir Jenderal Polisi Ari Wahyu Widodo SIK yang memimpin langsung jalannya upacara dengan hikmat dan penuh penghormatan terhadap jasa para Bayangkara. Upacara ini diikuti oleh berbagai satuan dan elemen, mulai dari personil Polri Polda Aceh, Ditsamapta Polda Aceh, Satbrimob Polda Aceh, Ditpol Airut, hingga jajaran staf Mapolda Aceh, Satpol PP, serta komponen masyarakat seperti kelompok tani dan pramuka. Seluruh peserta menunjukkan kekompakan dan semangat juang yang tinggi sebagai wujud sinergi Polri dengan masyarakat. Dalam amanatnya, Gubernur Aceh Haji Muzakir Manaf mengucapkan Dirgahayu Polri ke-79, semoga Polri terus menjadi garda terdepan dalam menjaga keamanan, menegakkan hukum dan mengayomi masyarakat dengan kebijaksanaan dan kasih sayang. Kami mengucapkan Dirgahayu Polri ke-79. Semoga Polri terus menjadi garda terhadap dalam menjaga keamanan, menegakkan hukum dan mengayomi masyarakat dengan sebaik-baiknya dan kasih sayang. Gubernur Aceh juga menyampaikan apresiasi atas dedikasi jajaran Polda Aceh dalam penegakan hukum, pemberantas narkoba, pengamanan agenda demokrasi, serta berbagai kegiatan sosial dan kemanusiaan. Hari Bayangkara adalah momentum refleksi sejauh mana Polri telah menjadi rahmat bagi masyarakat. Gubernur Aceh juga mendoakan agar Polri senantiasa diberi kekuatan dan keteguhan dalam mengemban amanah negara. Gubernur Aceh Haji Muzakir Manaf berharap Polri khususnya Polda Aceh dapat memperkuat sinergi dengan semua pihak dalam menjaga stabilitas dan mempercepat pembangunan, menjadi mitra masyarakat yang rendah hati dan mau mendengar, terus menjaga integritas dan etika profesi demi kepercayaan publik, kemudian juga dapat terus memelihara kepedulian terutama kepada kelompok rentan dan generasi muda. Pada kesempatan itu, Gubernur Aceh didampingi Wakapolda Aceh menyematkan tanda kehormatan Bintang Bayangkara Nararia dari Kapolri kepada personel Polri yang berjasa besar dengan keberanian, kebijaksanaan, dan ketabahan luar biasa melampaui panggilan kewajiban yang disumbangkan untuk kemajuan dan pengembangan kepolisian serta tidak pernah tercatat cacat selama bertugas. Usai upacara, kegiatan dilanjutkan dengan peragaan bela diri Polri yang memperlihatkan ketangkasan serta kesiapsiagaan personel dalam menghadapi berbagai potensi gangguan Kamtibmas. Tak kalah menarik, atraksi safety riding juga ditampilkan sebagai bentuk edukasi keselamatan berlalu lintas kepada masyarakat luas, khususnya para generasi muda pengendara.
Sobat Polri, rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-79 ini ditutup dengan penampilan defile barisan oleh seluruh peserta upacara. Langkah tegap dan barisan yang teratur menjadi simbol soliditas, disiplin, dan kesiapan Polri dalam menjaga NKRI. Walau berjuta rintangan menghadang, tetap satu Indonesia. Demikian rangkaian upacara peringatan Hari Bayangkara ke-79 dari Blang Padang, Banda Aceh. Saya Bribtu Rifa melaporkan langsung untuk Anda. Selamat Hari Bayangkara ke-79, Polri untuk masyarakat. Dalam upacara Hari Bayangkara ke-79, Presiden Prabowo mengucapkan apresiasi kepada Polri atas kerja keras Polri menjaga stabilitas dan keamanan negara. Dalam amanatnya, Presiden Prabowo menyampaikan sebuah harapan kepada Polri, yaitu memerlukan kepolisian yang tangguh, unggul, bersih, dan dicintai masyarakat. Presiden Prabowo sampaikan penghargaan kepada Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Ia mengatakan Polri menunjukkan prestasi yang baik. Presiden Prabowo juga menyampaikan visinya, yaitu program makan bergizi gratis, yang merupakan langkah strategis pemerintah. Maka Presiden menyampaikan apresiasi kepada Polri yang telah mendukung program makan bergizi gratis dan mendukung ketahanan pangan. Saya menyampaikan khususnya pada hari ini penghargaan saya kepada kepemimpinan Polri, khususnya kepada Kapolri dan jajaran kepemimpinan Polri. Saya melihat Polri sekarang menunjukkan prestasi yang baik. Saya melihat dan menyaksikan kepolisian kita sekarang sungguh-sungguh turun ke rakyat. Saya melihat sekarang kepolisian mengambil inisiatif, mengambil peran, terjun ke rakyat, bekerja di tengah rakyat, membantu meningkatkan produksi pangan bangsa kita. Untuk itu saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Polisi Indonesia tidak boleh seperti polisi-polisi negara yang sudah kaya dan maju. Polisi Indonesia harus di tengah-tengah rakyat, harus merasakan penderitaan rakyat, harus merasakan kesulitan rakyat, harus mendengar jeritan hati rakyat. Karena itu, saya terima kasih, saudara-saudara, selama saya pimpin ini saya melihat kesungguhan saudara-saudara. Dan untuk itu, saya sampaikan, lanjutkan. Dalam momen peringatan Hari Bayangkara ke-79 yang berlangsung di Monumen Nasional Jakarta, Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri mencatat langkah bersejarah dengan menampilkan 30 unit robot canggih dalam sesi defile. Robot-robot tersebut terdiri atas 10 robot humanoid, 13 robot berkaki 4 atau robodog, dan 7 robot penjinak bom. Kehadiran mereka menandai dimulainya fase sosialisasi dan demonstrasi pabrik 2025 hingga 2026 sebagai bagian dari transformasi digital Polri. Implementasi teknologi akan berjalan dalam 3 fase terstruktur. Fase pertama pada tahun 2025 hingga 2026 mencakup partisipasi dalam Hari Bayangkara dan penyediaan unit demo di Museum Polri, Humas Mabes, serta Pusat Edukasi Polri. Fase kedua meliputi pelatihan personil dan riset bersama Universitas Mitra, sedangkan fase ketiga berupa uji coba terbatas di Samsat, SPKT,
dan Gedung Mabes atau Polda dengan fokus layanan informasi dan edukasi publik. Masyarakat menyambut antusias parade robot ini terbukti dari sorak gemuruh ribuan warga di Monas. Polri menegaskan 3 pilar utama dalam pengembangan robotik. Prinsip non-militer yang fokus kepada layanan publik, transparansi terhadap pelaporan perkembangan berkala, dan kemanusiaan yaitu robot hanya sebagai pendukung personel. Irwasum Polri menekankan bahwa kehadiran robot masih bersifat demonstratif dan edukatif. Sementara Dr. Yohanes Kurniawijaya, Direktur Utama PT Sari Teknologi, menyatakan seluruh robot masih dalam tahap riset dan pengembangan, khususnya peningkatan daya tahan cuaca ekstrim. Untuk Robodog, generasi awal telah mampu beroperasi selama 8 jam dan ditargetkan akan ditingkatkan hingga 24 jam. Sedangkan pada robot humanoid dan penjinak bom, pengujian sensor dalam kondisi lingkungan basah dan berdebu masih terus dilakukan. Kehadiran robot dalam peringatan ini bersifat simbolis sebagai wujud komitmen Polri terhadap transformasi digital. Semua unit masih dalam pengembangan dan belum berstatus operasional, namun menjadi penanda awal menuju smart policing yang berorientasi pada keselamatan warga dan efisiensi tugas. Tim Liputan Polri TV. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.